Halo semuanya, nama gue Azra Aurelia Firdausya. Lo bisa panggil gue Azra. Gue merupakan salah satu mahasiswi akuntansi program internasional Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini gue pengen sharing-sharing aja, review menjadi maba online gitu ya. Yang menurut gue emang banyak banget teman-teman gue yang ngerasain hal yang sama kurang lebih. Tapi di sini aku pengen lebih share tips dan trik kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan seorang mahasiswa baru online gitu. Gue akan membagikan video ini dalam 3 segmen, ada segmen akademik, non-akademik, dan juga rangkumannya gitu ya. Tapi ini bukan seperti webinar, jadi kita kayak ngobrol santai aja. Dan ya, gue akan sharing-sharing opini gue secara subjektif mengenai apa yang terjadi selama 1 semester belakangan ini. Oke, marilah kita mulai dari akademik. Jadi disclaimer ya, kayak pengingat aja. Gue merupakan anak yang nggak begitu, tapi belum begitu serak sama akuntansi. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang tidak sesuai alur akademik yang pas gitu ya. Dan lagi-lagi ya, pas pandemi gini kita pasti punya banyak kekurangan. Contohnya susah banget materinya untuk dipahami. Terus kan tetap online gitu, kurang lebih waktunya tuh 2,5 jam ya per meeting. Nah, gue nggak tahu tuh solusi gimana biar nggak bosen. Dan jujur gue juga belum punya time management yang baik buat belajar. Kayak ini kan kuliah itu nggak sama kayak SMA ya. Jadi kalau SMA itu ada alurnya. Misalnya lo dari ngerjain PR, terus ada UH, ada UTS sampai UAS. Itu kan bertahap. Nah, tapi kalau kuliah ini beda gitu ya. Kalau bisa nih lo belajar materinya duluan, terus ya paham-paham sendiri gitu. Minusnya lagi yang mungkin kurang ada feedback. Kalau pas SMA kan kayak ada remet, terus gurunya ya kalau perhatian ya ngingetin kita, lo kenapa kayak gini nak gitu loh. Terus apa yang kira-kira kurang, ada kelas tambahan dan lain-lain. Nah, kalau kuliah tuh lebih ke proaktif. Dan menurut gue ini adaptasi yang tersulit ya. Apalagi tadi kan lo denger ya, gue program internasional. Nah, di sini gue bukan pengen songong ya, tapi ternyata memang ada konsekuensinya gitu. Dimana analoginya gini, teman gue yang reguler misalnya materinya akuntansi pengantar gitu ya, mereka itu dari bab 1 sampai bab 5. Nah, sedangkan gue kurang lebih 2 kali lipatnya gitu ya, bab 1 sampai bab 7. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu gue menemukan term yang unik, yaitu bukan pandemik lagi ya, tapi stupidemic. Dimana gue coba ngamati ya, bukan anak-anak kuliah doang, tapi dari TK, SD, SMP, SMA itu banyak yang tidak terbiasa dengan yang namanya new normal ini, yang menurut gue nggak normal sama sekali. Karena ya hakikatnya kalau belajar mengajar itu ya kamu harus tatap muka, kamu harus ngerasain feeling yang ada antara guru sama muridnya gitu. Cuman ya karena tahun depan pengumumannya FEB online lagi ya, gue nggak tahu. Cuman gini ya guys, dari cerita gue nggak sepenuhnya buruk ya. Ternyata dari kegagalan belajar gue ini, gue pengen nyari strategi yang tepat. Dan menurut gue ya langkah terbaiknya gue harus mempersiapkan materinya lebih awal sebelum semester 2 mulai gitu. Dan jadi gue tadi lupa ngingetin, karena pandemi ini kan semuanya jadi keundur ya. Mulai dari UTBK-nya berefek ke ujian mandirinya sampai masuk ke perkuliahannya. Yang normalnya tuh harusnya 14 kali meeting ya, 14 kali pertemuan per semester, itu cuma dipangkas jadi 10 meeting. Ya lo bisa bayangin aja ya, ini masih adaptasi. Terus per minggu ya adalah beberapa matkul tuh yang langsung membahas 2 bab gitu. Jadi ya itulah pengalaman gue. Dan karena gini guys, ketika lo nggak paham bab satunya, lo akan kesusahan untuk memahami bab berikutnya. Dan ini menjadi tugas lo semua. Dan gini ya, gue pernah dengar suatu perkataan dari Pak dosen, Pak Mada Andi kalau nggak salah. Aku nonton dari vlognya Kak Danang, pas itu sharing-sharing tentang kuliah online. Menurut beliau, di perkuliahan itu yang membutuhkan ilmu adalah si mahasiswanya. Jadi dosen nggak perlu ngejar-ngejar gitu. Nah, aku jadi tertampar ya. Aku kayak manja banget gitu ya, pengen disuplai terus sama dosenku, padahal kan polanya nggak seperti itu. Nah, itulah kalian harus mencari motivasi yang kuat. Kenapa sih harus belajar akademik? Karena di perkuliahan yang paling penting kan akademik ya. Ketika lo nggak survive ya lo bakal ngulang. Ya dampak efeknya yang paling berat, yang paling fatal adalah lo lulusnya lama. Dan itu yang menurut gue sangat-sangat menakutkan. Nah, di segmen kedua nih paling banyak ya, banyak hal-hal dan akademik yang gue udah alami. Pertama, gue akan membahas mengenai organisasi. Nah, di kuliah nanti tuh banyak banget UKM yang
passion yang bisa cocok dengan passion lo gitu. Misalnya ada UKM tari, ada UKM olahraga, tapi kebetulan gue hanya fokus di fakultas sendiri karena aku belum adaptasi di FEB. Jadi aku milih 2 organisasi, yaitu pertama BEM FEB, BEM fakultas, terus satu lagi tuh JMME. Kenapa pilih BEM? Karena ada satu divisi yang memikat mata hati ya, entah kenapa prokernya itu kayak gue banget. Nah, teman-teman mungkin yang udah follow IG gue dari lama gitu ya, melihat bahwa feeds gue tuh ya productivity yang sangat-sangat over menurut gue, kayak sharing seminar, lomba, dan lain-lain. Karena gue punya pengalaman ya, pas SMP itu, ini jadi curhat, oke nggak apa-apa. Gue pernah menciptakan suatu keributan. Karena pas SMP itu kan aku belajar politik ya, dimana melihat banyak perdebatan antara pilgub A, terus pilpres, dan lain-lain. Nah, dan kebetulan gue kurang ilmu gitu. Ini masih kecil juga udah ngomongin politik, dan teman-teman gue banyak yang kontra dengan gue gitu. Jadi Instagram gue tuh jadi ladang kebencian, ladang suuzon. Jadi gue belajar dari sana kayak, lo bisa nggak sih manfaatin masa itu sebaik-baik mungkin. Nah, gue juga nggak tahu kalau di hari akhir nanti itu medsos gue, terus apa yang gue lihat di sini itu bakal dilihat atau enggak, ya pasti dihisap lah. Tapi ini tergantung kepercayaan masing-masing ya. Jadi gue kayak taubat ya, jenis taubat, dan gue pengen medsos gue tuh ada suatu peninggalan yang baik gitu. Jadi itulah latar belakangnya kenapa gue posting yang begitu terus. Nah, lanjut langsung ke divisi BEM ini, namanya Divisi Keilmuan Tercinta. Nah, programnya itu seperti apa ya? Salah satunya mentoring beasiswa, terus ngadain lomba bisnis, terus kesana tuh seperti mengadakan webinar-webinar tentang kemahasiswaan. Ya, intinya yang berkisar di prestasi, terus kegiatan di luar akademik, lomba-lomba, pokoknya yang kayak gitu. Nah, itu gue banget. Nah, terus kalau di JMME kenapa nih kepanjangannya JMME BTW? Gue belum ngasih tahu. Jamaah Mahasiswa Muslim Ekonomi. Nah, JMME ini seperti lembaga dakwah fakultas atau rohis di SMA gitu ya. Dan kenapa pilih JMME? Karena aku merasa bekal dunia tuh tidak cukup gitu ya. Suatu saat lo akan datang ke sana gitu. Believe it or not, tapi semua orang akan meninggal, dan menurut gue bekalnya ya seenggaknya lo ada bekal akhirat. Plus di IUP, FEB UGM, gue baru ngeh kalau sampai gue lulus nanti itu nggak ada matkul agama gitu. So what saves me? Gue nggak tahu. Tapi condongnya itu imbang ya. BEM sama JMME itu bisa menyeimbangkan antara kesibukan dan ambisi duniawi dan akhirat ya, insya Allah. Dan pokoknya ada plus minusnya sih. Oke, jadi gue pengen ngasih tahu plus minusnya. Pertama, itu unexpectedly, gue kan awalnya cuma ngarep kayak gimana sih, ekspektasi dasar ya, networking, leadership, terus komunikasi, apalagi sih, pokoknya dasar-dasar gitu ya pas wawancara. Ternyata ini tuh di luar ekspektasi. Jadi sama seleksi ini kan kita nggak tahu kita bakal sedivisi sama siapa, terus angkatannya sejajarkah sama kita atau mereka cutting gitu ya. Ternyata di BEM sama JMME ini gue dapet, gue gak ngerti lagi ya, new family yang bener-bener new family. Karena baru pertama kali gue ngerasa teman-teman gue ini kok kayak gue ya, kayak suportif banget, dan gak ada yang nyinyir dengan kegiatan gue gitu loh. Gue ngerasa kayak, ini sangat berharga sekali ya, tidak bisa diuangkan. Mulai dari kakak tingkat gue sama teman-teman seangkatan gue bener-bener kayak, gue nggak expect kalian ada di sini, tapi ternyata mereka sangat spesial ya. Dan ini ya new featuresnya, kalau kalian mungkin bisa bisa menggabungkan visi misinya, lo bisa membangun tim lomba dari sana, terus supporting system intinya. Karena tanpa supporting system lo nggak akan bisa gerak, lo bakal demo terus dan kayak ngerasa sendiri. Padahal ya lo nggak sendiri, lo harus nemu wadah yang tepat buat mendukung segala ambisi lo gitu. Dan salah satunya lo dapetin dari organisasi. Nah, berikutnya minusnya pasti ada ya. Kalau misalnya kalian nih terlalu banyak ikut organisasi, kalian rentan burnout. Apalagi kalau time managementnya kurang bagus gitu. Kalian harus persiapkan hari-hari terhektik dari organisasi tersebut. So ya, kalau bisa utamain akademik dulu. So you could more enjoy in the organization business gitu. Dan berikutnya gue pengen ngebahas mengenai event. Ini kan balik lagi ya, event itu kepanitiaan tapi yang cuma
berlangsung selama beberapa bulan doang, gak seperti BEM yang harus mengabdi beberapa bulan atau sampai beberapa tahun gitu. Nah, di event ini gue ikut 2. Yang pertama itu kayak event awarding buat anak-anak FEB. Jadi ada kategori, misalnya kategori yang cakep di seni gitu ya, atau yang paling IPK-nya paling tinggi, terus apa lagi ya? Ada juga yang paling produktif dan kategori-kategori lainnya. Nah, gue di sana kebetulan jadi anak acara gitu ya, yang mengonsepkan harus ada apa aja sih di event awards ini, apalagi konsepnya kan online sekarang gitu. Terus satu lagi gue juga ikut di pemilihan ketua himpunan jurusan ya akuntansi. Nah, gue juga jadi tim debat, jadi gue menyusun soal-soal yang cocok untuk kedua paslon debatkan gitu. Nah, pengalamannya apa aja Zra? Nah, pertama gue jadi belajar gimana sih cara memanfaatkan waktu dengan baik ya, apalagi ini kan teman-temannya baru ya, gimana sih cara kita memahami mereka, kesibukan mereka, terus cara menghargai ide mereka gitu. Dan lagi-lagi gue beberapa hari itu gue belajar skill seperti emceeing, terus apalagi ya, yang buat soal-soal kritis, terus gimana caranya ngundang teman-teman yang berbakat, dan intinya memberikan kontribusi terbaik. Tapi gue pengen ngesimpulin ya, ini kan kesannya kayak banyak banget ya lo Zra. Kayak lo kuat gak sih semester 1 udah dapet amanah 2 organisasi dan 2 event. Nah, menurut gue pengen ngasih saran aja ya. Menurut gue lebih baik lo cuma fokus ke beberapa hal doang. Misalnya ya, efisiennya 1 organisasi dan 1 event. Karena kalau lo ngambil terlalu banyak dan banyak yang bentrok juga jadwalnya. Misalnya weekly meeting organisasi di hari Jumat jam 7, terus weekly meeting event A hari Jumat jam 7 juga. Itu kan bentrok ya, itu nggak enak banget. Dan gue sempat kepikiran buat mundur, tapi sayang sekali kan lo udah berjanji pas interview, lo udah meyakinkan kakaknya bahwa lo bisa. Nggak enak aja kalau mundur gitu. Dan lagi-lagi gue juga nggak ekspektasi kalau gue keterima di 4-4-nya. Ya udah jalanin aja. Dan kebetulan kan sekarang udah libur ya, gue jadi ada pengalaman ekstra di mana oke lah, lo udah kapok di semester 1. Jadi kalau di semester kedepannya ya udah lo experience yang lain aja gitu. Lo udah kapok di event dan additional message mungkin ya. Kalau ada orang yang nawarin gue, Zal ikut event ya gitu, jadi volunteer, no. Gue sangat-sangat tidak ingin menyiksa diri gue kembali. Tapi kalau kalian minta support dari gue, ya udah, gue sangat-sangat yes kalau seperti itu. Nah, berikutnya ada online events. Nah, online events ini bisa berupa webinar, bisa berupa online projects gitu ya, yang gue temui di internet. Dan menurut gue ini tergantung purpose lo ya, karena gue merasa gini, lo nggak bisa cuma menggantungkan skill lo, your success itu dari asupan dosen, dari asupan kampus gitu. Kita udah disediakan banyak sekali privilege seperti halnya ini, internet ya, kuota Anda, wifi Anda yang super duper cepat, dan di sana tuh banyak sekali ilmu di luar akademik yang kekinian banget gitu ya. Contohnya kalau gue tuh kemarin melihat ada seminar UI UX, terus juga copywriting, gimana cara melakukan digital marketing. Nah, itu di Instagram banyak banget. Tergantung kalian butuhnya yang mana gitu. Ada juga online projects, misalnya gimana caranya kita mencari solusi dari pandemi ini. Kita nanti dikumpulin sama anak-anak se-Indonesia gitu ya, kita buat project bareng. Contohnya buat aksi donasi, terus nyebar Google Form, buat kayak riset gitu ya. Dan kita melihat bahwa apa sih yang kita bisa kontribusikan selama pandemi ini. Nah, kemarin gue juga ikutan satu program itu, kita buat konten di Instagram mengenai ilmu-ilmu apa aja sih yang harus dipahami selama pandemi ini. Berikutnya nih ada lomba. Gue juga ikut beberapa lomba, cuman mayoritas kalah ya, tapi biarin aja gitu ya. Carilah lomba yang pas sama lu gitu. Misalnya kalau gue tuh kemarin lebih ke public speaking ya, tapi pengennya sih gini ya, gue nggak pengen orang-orang tuh cuma ngincer uangnya, karena bakal sakit banget. Apalagi kalau lu tahu lomba ini kan yang menilai itu sangat-sangat subjektif ya, tergantung preferensi mereka. Kira-kira yang mana sih yang paling kreatif, yang mana sih yang paling menarik gitu ya. Jadi menurut gue seenggaknya kalah nggak kalah, lo apresiasi diri lo, karena value lo itu nggak dinilai dari sertifikat doang atau cuma dari juara 1 dan juara 2, tapi lo lebih dari itu gitu. Jadi
Ya just try to appreciate yourself even though you're losing. Nah, mungkin itu sih dari sesi non-akademik. Oke, lastly ke segmen 3. Ini cuma konklusi aja dan pesan-kesan dari review semester 1 yang gue alami barusan. Ini ada beberapa simpulan, gue akan membacakannya dan menjelaskannya ke Anda semua. Yang pertama, have your own journey, dan lo gak bisa nyamain diri lo sama orang lain gitu. Gue rasa nanti pas kuliah lo bakal nemu teman-teman yang mungkin lebih berprestasi, yang mungkin lebih aktif, yang lebih hebat ya. Lo bisa ngeliat di LinkedIn-nya atau di Instagram-nya, tapi menurutku gini, semua orang tuh punya steps-nya masing-masing, dan gak semua proses itu harus diupload di Instagram. So, tentuin aja sih lo tuh impiannya apa. Dan jangan lupa tadi yang gue bilang, apresiasi diri lo, karena lo tuh dinilai bukan dari sertifikat, lo tuh dinilai bukan dari awards lo, tapi banyak sekali aspek-aspek yang akan menilai lo gitu. Misalnya dari inner beauty lah, dari kerja keras lo lah, pokoknya coba memvalue diri lo sendiri. Yang kedua itu lo harus punya insecure yang positif gitu. Tadi yang gue bilang, orang-orang bakal memposting prestasi mereka, memposting keaktifan mereka. Nah, mungkin ada indikasi kita akan iri, hasad, dengki, gibah, dan segalanya. Tapi menurut gue gini, kalau lo iri tapi lo gak ngapa-ngapain, ya lo percuma gitu. Lo cuma investasi dosa ke orang dan ke diri lo sendiri. Menurut gue, yang baik itu adalah insecure positif. Lo pahami kekurangan sama kelebihan lo, terus lo juga ngeliat, oh dia hebat di sini, tapi pasti gue yakin dia punya value minus lain gitu. Ya highlight aja kira-kira lo hebatnya di mana gitu. Dan jangan compare yourself. Boleh compare tapi lo termotivasi buat berprestasi gitu ya. Terus yang berikutnya, silahkan lakukan eksperimen kayak gue tadi ya, sampai lolos di organisasi dan 2 event, terus banyak lomba dan kalah. Ya udahlah, biarin udah lewat juga. Tapi please take the risk gitu. Risknya apa aja sih, Zra? Resikonya apa aja gitu. Pertama, time management. Lo bisa juga ngorbanin mental lo ya, karena capek juga. Lo bisa ngorbanin akademik lo, itu parah-parahnya. Dan ya itu risknya. Berikutnya itu, kegagalan itu proses, dan kegagalan itu adalah sukses yang tertunda gitu. Dan tadi gue bilang lagi sih, gue pengen menegaskan lagi bahwa it's okay to be failed, karena itu bagian dari proses. Sama halnya kayak filosofi anak bayi yang sering jatuh pas mereka masih kecil. Ya lo bayangin aja deh kalau misalnya bayinya jatuh terus dia bilang, mager, gue gak mau jalan-jalan lagi, kan gak mungkin ya. Nah dari sana lo sebenarnya udah punya energi pas kecil tuh. Lo adalah seseorang yang pantang menyerah gitu. Jadi ya ingat-ingat lagi filosofi bayi jatuh gitu ya. Ketika lo ngerasa demo terus gagal terus gak mau bangkit lagi, enggak. Gue yakin lo semua ini adalah orang-orang hebat yang pantang menyerah. Berikutnya adalah tentukan prioritas dan purpose selalu gitu ya. Bahkan penting sekali untuk melakukan target harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Karena kalau misalnya sama halnya kayak kita jalan-jalan nih. Bayangin kalau misalnya lu jalan-jalan terus lu bilang, lu nanya nih ya ke temen lu, lu mau kemana? Terserah. Ya kalau lu bilang terserah, ya lu gak akan kemana-mana gitu. Sama halnya kayak planning kuliah gue. Jujur ada 2 tipe orang. Ada yang ngikut arus, maksud gue gini, dia cuma ngikut, ya udahlah jalanin aja apa yang ada. Tapi ada juga tipe orang yang tiap hari harus di list mau ngapain gitu. Menurutku ini gak ada plus minusnya ya, kayak netral aja gitu, tergantung cara kita memandangnya. Kalau misalnya lo punya target banyak, ya it's okay, berarti memang lo ada suatu hal yang harus dikejar. Dan kalau lo tipe orang yang mungkin lebih santai, ya udah, ada plus minusnya. Lo mungkin udah kerja keras di akademik, kerja keras bantuin orang tua lo, terus lo pengen kayak santai aja lah. Dulu kan orangnya gampang stres gitu. You never know people's conditions. Jadi ya just understand yourself dan be objektif lah kalau ketemu banyak tipe-tipe orang di sekitar lo. Terus terakhir adalah cari support system. Nah ini bisa didapetin dari wadah yang tadi gue bilang, organisasi, event, atau sokap sama teman sejurusan lo gitu. Dan jangan merasa sendiri. Banyak yang sebenarnya orang yang kayak lu, tapi mungkin lo belum ketemu aja gitu. Lo harus punya komunitas yang mewadahi passion, mimpi, terus ambisi lo. Dan semoga lo semua dapet di perkuliahan seperti saat ini ya, online, tapi gue yakin lo bakal dapet suatu hikmah yang luar biasa. Nah sekian dari sharing-sharing gue mengenai semester 1 review. Ya mungkin sih ceritanya bakal lebih panjang, bakal lebih detail, tapi
dari clickbait yang ada di YouTube ini, 30% akademik dan 70% non akademik itu please jangan ditiru, karena semua orang punya ceritanya masing-masing ya sebenarnya. Dan aku merasa bahwa adaptasi ke jurusan yang mungkin kita belum bucin banget itu lumayan sulit gitu. Jadi gue mendapat hikmah bahwa ketika lo ngerasa salah jurusan, terus nggak nyaman kayak ini belajar apa sih gitu, terus lo kadang-kadang hilang arah, pengen tidur doang di kasur, kayak udahlah gue off cam aja, dosennya biar ngomong sendiri, itu kan nggak ada akhlak ya. Menurut gue dari kesesatan ini, dari ketidaktahuan ini, dari kegampangan ini, gue makin terpacu untuk mencari sebenarnya tuh gue siapa gitu, sebenarnya tuh gue pengennya apa gitu. Dan gue ngerasa ya udahlah silahkan coba semuanya asalkan tadi take the risk. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kelas 12 yang mungkin kepo gimana sih rasanya jadi mahasiswa online. Kan gue nggak tahu ya lo semua tuh nanti abis UMPTN bakal online lagi atau enggak. Terus mungkin buat teman-teman mabaku tercinta yang masih muda lah, semester 1 sampai semester 3, dan mungkin kakak-kakak semua yang lagi surviving di semester 3 sampai 8 gitu ya. I hope you are doing the best. Dan last message dari gue apa ya? Just be the best aja sih. Mungkin ini apa ya, sharing singkat dari gue. Semoga lo bisa apa ya, termotivasi, terus bisa memetakan kembali purpose hidup lo tuh apa. Jangan sampai kayak gue, kayak akademiknya bodo amat gitu ya, gue nggak tahu nasib gue setelah ini seperti apa. So thank you for hearing me. Kalau misalnya you all have further questions about university life, about FEB UGM, about UGM itself, lo bisa DM gue di Instagram di bawah ini. Gue open buat semua discussion, dan bye bye.